Mengapa Thailand bebas dari penjajahan? Kisah negeri Gajah Putih meniti jalur diplomasi dan ketahanan. Ketika sebagian besar negara di Asia Tenggara mengalami penjajahan selama berabad-abad oleh kekuatan kolonial seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol, Thailand, dulu dikenal sebagai Siam, menjadi satu-satunya negara di kawasan ini yang berhasil mempertahankan kedaulatannya. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana mungkin sebuah negara yang relatif kecil di antara kekuatan kolonial bisa tetap berdiri sebagai negara merdeka? Jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana keberuntungan atau geografi. Kekuatan utama dari ketahanan Thailand terletak pada strategi diplomasi yang cermat, modernisasi internal yang cepat, serta permainan kekuasaan antara dua negara kolonial besar, Inggris dan Prancis, yang dengan cermat dimanfaatkan oleh para penguasa Thailand. Kisah ini adalah perpaduan antara kecerdikan politik, kemampuan membaca geopolitik global, serta komitmen kuat pada identitas nasional. Thailand di abad ke-19 bayang-bayang kolonialisme. Pada abad ke-19, kawasan Asia Tenggara menjadi arena perebutan pengaruh antara dua kekuatan kolonial besar, Inggris dan Prancis. Inggris telah menguasai Burma, sekarang Myanmar, di barat dan Malaysia di selatan. Sementara Prancis menguasai wilayah Indochina, Vietnam, Laos, dan Kamboja di sebelah timur. Secara geografis, Thailand berada tepat di antara dua kekuatan besar ini. Sebagian besar negara tetangga Thailand jatuh satu persatu ke dalam genggaman kolonial. Burma menjadi jajahan Inggris sejak awal tahun 1800. Laos dan Kamboja menjadi protektorat Prancis. Sementara Vietnam dikuasai penuh pada paruh kedua abad ke-19. Namun, Thailand tetap bertahan sebagai negara yang merdeka. Peran strategis Raja Mongkut, Rama Maspeyu, dan Raja Chulalongkorn, Rama V. Keberhasilan Thailand mempertahankan kemerdekaannya tidak lepas dari dua raja visioner, Raja Mongkut, Ramat Mau, tahun 1850, 1 hingga 1868, dan putranya Raja Chulalongkorn, Ramavai, tahun 1868 hingga 1910. Mereka memahami bahwa ketahanan Thailand sangat bergantung pada kemampuannya untuk tampil sebagai negara yang beradab di mata barat. Raja Mongkut, Ramathaim. Raja Mongkut dikenal sebagai raja yang berpengetahuan luas dan sangat menghargai ilmu pengetahuan barat. Ia belajar bahasa Inggris, membaca literatur barat, dan bahkan bersahabat dengan para misionaris Kristen. Dengan pendekatan ini, Raja Mongkut membuka Thailand kepada dunia luar dan menggunakan pendekatan diplomatik untuk menjaga hubungan baik dengan kekuatan kolonial. Salah satu strategi paling brilian Raja Mongkut adalah menandatangani Perjanjian Boring tahun 1855 dengan Inggris. Dalam perjanjian ini, Thailand membuka jalur perdagangan bebas dengan Inggris. Meskipun beberapa pihak menganggap ini sebagai bentuk tekanan, Raja Mongkut melihatnya sebagai strategi untuk menghindari invasi Inggris. Inggris mendapatkan hak dagang, sementara Thailand mempertahankan kedaulatannya. Raja Chulalongkorn, Rama V. Raja Chulalongkorn melanjutkan warisan ayahnya dan menjadi salah satu reformis paling berpengaruh dalam sejarah Thailand. Ia melaksanakan serangkaian reformasi struktural di bidang birokrasi, militer, pendidikan, dan hukum. Tujuan utama reformasi ini adalah untuk menunjukkan bahwa Thailand adalah negara yang beradab dan tidak memerlukan intervensi kolonial untuk dididik atau dimodernisasi. Beberapa kebijakan penting yang diambil Raja Chulalongkorn: menghapus sistem perbudakan secara bertahap, membentuk birokrasi modern dengan sistem kementerian, mendirikan sekolah dan mengirim pelajar ke Eropa, memperbarui sistem hukum dan administrasi. Reformasi ini tidak hanya memperkuat negara dari dalam, tetapi juga memberikan kesan positif kepada negara-negara barat bahwa Thailand adalah mitra yang setara dan berbudaya. Strategi negara penyangga di tengah rivalitas Inggris-Prancis. Salah satu faktor paling strategis yang membuat Thailand tetap merdeka adalah posisinya sebagai negara penyangga.
buffer state. Baik Inggris maupun Prancis menyadari bahwa menduduki Thailand secara langsung akan memicu konflik antar mereka. Maka, diam-diam keduanya lebih memilih Thailand tetap merdeka agar mencegah benturan langsung antara dua kekuatan besar ini. Thailand dengan cerdik memainkan peran ini. Raja Chulalongkorn dan para diplomatnya menyadari posisi genting ini dan dengan hati-hati menyeimbangkan hubungan dengan Inggris dan Prancis. Ketika tekanan datang dari satu pihak, Thailand memberikan konsesi terbatas sambil menjalin hubungan lebih kuat dengan pihak lain. Diplomasi ini menghasilkan posisi yang sangat menguntungkan Thailand. Tetap berdiri sebagai negara berdaulat tanpa sepenuhnya ditelan kolonialisme. Contoh konkret adalah ketika Thailand harus menyerahkan Laos kepada Prancis pada tahun 1893 setelah insiden konflik perbatasan. Meski kehilangan wilayah, Thailand tetap mempertahankan kemerdekaan intinya. Hal serupa terjadi lagi pada awal tahun 1900 ketika Inggris dan Prancis akhirnya mengakui secara resmi bahwa Thailand adalah negara merdeka dan tidak termasuk dalam wilayah kolonial mereka. Modernisasi sebagai tameng dari kolonialisme. Selain diplomasi, Thailand menyadari bahwa modernisasi adalah tameng terbaik terhadap kolonialisme. Negara-negara barat sering menggunakan dalih civilizing mission untuk menjajah negara-negara Asia dan Afrika. Oleh karena itu, Raja Chulalongkorn memimpin proyek modernisasi besar-besaran agar tidak ada alasan bagi Barat untuk mengklaim bahwa Thailand membutuhkan bantuan. Proyek-proyek modernisasi yang mencolok meliputi pembangunan kereta api pertama di Thailand, reformasi sistem perpajakan dan keuangan, pendekatan administrasi terpusat, penguatan angkatan bersenjata Thailand. Dalam waktu singkat, Thailand tampil sebagai negara Asia yang beradab di mata Eropa. Hal ini juga membuat Thailand lebih siap secara militer dan administratif untuk menghadapi potensi ancaman kolonial, peran diplomasi internasional, dan jaringan global. Thailand juga aktif mengirim duta besar dan perwakilan ke berbagai negara Eropa untuk memperkuat citra internasionalnya. Bahkan, Raja Chulalongkorn melakukan perjalanan diplomatik ke Eropa pada tahun 1897, menjadi Raja Asia pertama yang melakukan kunjungan resmi ke benua Eropa. Kunjungan ini bukan hanya simbolik, tapi menjadi strategi jitu untuk mempererat hubungan dengan kekuatan global seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia. Perjalanan diplomatik ini memperlihatkan wajah modern Thailand ke dunia dan membantu mencegah niat penjajahan. Dengan mengembangkan hubungan bilateral dan memperkuat citra sebagai negara netral yang damai dan modern, Thailand memperkuat posisinya di tengah geopolitik yang panas. Kompromi wilayah untuk kemerdekaan. Salah satu harga yang harus dibayar Thailand untuk mempertahankan kemerdekaan adalah pengorbanan wilayah. Sejumlah wilayah seperti Laos, Kamboja, dan sebagian kecil dari semenanjung Melayu secara bertahap diserahkan kepada Prancis dan Inggris sebagai bentuk kompromi diplomatik. Namun, para pemimpin Thailand lebih memilih kehilangan sebagian wilayah daripada kehilangan kedaulatan nasional sepenuhnya. Ini adalah bentuk real politik. Kehilangan sebagian lebih baik daripada kehilangan semuanya. Sikap ini menunjukkan kematangan politik para pemimpin Thailand dalam menjaga identitas nasional dan keutuhan negara. Warisan abadi, model ketahanan melawan kolonialisme. Hingga kini, Thailand tetap menjadi contoh unik dalam sejarah kolonialisme Asia. Negara ini bukan hanya sekadar tidak dijajah, tapi secara aktif berjuang, bernegosiasi, dan memodernisasi diri agar bisa bertahan di tengah arus besar kolonialisme dunia. Thailand menunjukkan bahwa dengan diplomasi cerdas, modernisasi internal, dan kemampuan membaca peta kekuatan global, sebuah negara kecil dapat tetap berdaulat meskipun dikepung oleh imperium-imperium raksasa. Thailand adalah bukti hidup bahwa kemerdekaan bisa dijaga bukan hanya melalui pertempuran fisik, tapi juga melalui kecerdikan, diplomasi, dan strategi jangka panjang. Ketika negara-negara Asia Tenggara lain jatuh dalam cengkeraman kolonial,
Thailand berdiri kokoh sebagai negeri yang berhasil menavigasi badai kekuasaan global dengan kepala tegak. Pelajaran dari sejarah Thailand bukan hanya tentang kebebasan, tapi juga tentang pentingnya memahami dunia dan mempersiapkan diri, bukan sekadar melawan secara buta. Dalam era modern yang penuh dengan bentuk penjajahan baru, ekonomi, budaya, dan politik, semangat Thailand di abad ke-19 tetap relevan sebagai inspirasi perlawanan yang cerdas dan elegan.